Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis kuliah subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, Pencipta yang maha sempurna, yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita, memberikan berbagai macam karunia nikmat kepada kita, baik itu berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan curahan nikmat yang telah Allah berikan, kita diberikan kemampuan untuk meninggalkan selimut hangat kita. Kita diberikan kekuatan untuk bangkit dari tidur sesaat kita, meninggalkan kamar-kamar kita, melangkahkan kaki kita. Kita mengikhlaskan pori-pori kulit kita untuk tersentuh oleh dinginnya air wudu. Kita melangkahkan kaki kita menuju musholah rumah Allah yang mulia ini, di tengah-tengah hamparan tidur saudara-saudara kita. Kita bertolabul ilmi, kita alamatkan niat kita hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang sering kali kita tunaikan tercatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriringkan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Islam itu terdiri dari 5 pilar. Arkanul Islam khamsatun. Islam terdiri dari 5 pilar. Pilar yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai satu persaksian kita tiada Tuhan selain Allah dan tiada suri tauladan yang patut kita contoh, yang patut kita tauladani, melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita ringan untuk menyatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
tanpa kita sadari dua kalimat syahadat ini sesungguhnya kita telah melakukan satu ikrar, perjanjian kepada Allah selaku zat yang menciptakan kita terhadap kita manusia, zat yang telah Allah ciptakan dengan segala bentuk dan kesempurnaannya. Kita seringkali lupa, terkadang kala syahadat kita ini berhenti hanya sampai di lisan. Syahadat ini bukan sekedar pemanis bibir saja. Syahadat kita ini bukan hanya pada hari ini kita ucapkan dan kita lupakan begitu saja. Syahadat ini terkadang kala hanya sebagai sebuah lipstik. Kalau kita menikah, kita mengucapkan syahadat di hadapan penghulu dan disaksikan oleh seluruh orang yang hadir menyaksikan ikrar kita. Di persidangan kita menjumpai satu kasus karena kita dikhawatirkan mengucapkan kalimat-kalimat dusta. Terkadang kala seringkali syahadat kita ucapkan berulang-ulang, dan bahkan tidak jarang saudara-saudara kita terkadang kala lidahnya kaku, berat dan membisu, di penghujung hayatnya tidak mampu sedikit pun mengucapkan satu kalimat yang seringkali dia ucapkan ketika berada pada posisi yang sedang sehat bugar. Kalau syahadat kita hanya berhenti sampai di lisan, tidak kita aktualisasikan pada seluruh perilaku kehidupan kita, maka seketika itu terjadi syahadat kita berada pada satu takaran syahadat yang penuh dengan kedustaan. Kita setuju dan kita sepakat definisi dusta itu adalah ketika kita mengucapkan sesuatu hal namun kita tidak mengamalkan sesuatu hal yang kita ucapkan. Kita seringkali berkata, contoh yang sederhana, saya baru pulang dari Bandung, sementara kita tidak bergerak kemana-mana, kita masih berdomisili di Palem. Saya baru saja pulang dari Bogor, tapi kita tidak melangkah kemana-mana, sehingga pengakuan kita pergi ke Bandung, pengakuan kita pergi ke Bogor, gerak organ tubuh kita tidak melangkah kemana-mana, maka ucapan kita itu seringkali kita definisikan sebagai ucapan dusta. Karena apa yang kita ucapkan tidak kita buktikan dengan apa yang kita langkahkan dengan seluruh organ tubuh kita. Sehingga syarat daripada orang beriman itu yang pertama qaulun wa amalun wa niyatun. Orang yang beriman dan benar imannya, setelah syahadat itu dia ucapkan dengan lisannya, syahadat itu dia buktikan dengan perbuatannya. Nah, ketika syahadat ini kita lazimkan dengan lisan kita, kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensi daripada syahadat yang kita ucapkan, maka seluruh organ tubuh kita harus mengarah pada syahadat itu sendiri. Orang yang telah bersyahadat maka akan dibebankan oleh syariat-syariat agama. Syahadat itu pintu masuk kita untuk menjadi muslim. Ketika syahadat ini kita ucapkan, maka kita telah dinyatakan sebagai orang-orang yang telah meyakini Islam sebagai agama kita. Maka runtutannya nanti dalam rukun Islam itu, setelah ada syahadat, poin yang kedua adalah aqimis shalah. Rangkaian penegakan aktivitas ibadah sholat. Rangkaian aktivitas ibadah sholat. Kita seringkali dibiasakan mendengarkan satu nasihat-nasihat. Ketika kau menjumpai seorang anak manusia dalam usia 7 tahun, dia tidak melaksanakan aktivitas ibadah sholat, tegur dia. Ini proses tarbiyah, proses memberikan gemblengan pembelajaran
untuk menekankan satu kewajiban yang harus dia lakukan sebagai orang yang telah menyatakan Islam sebagai agamanya. 7 tahun tidak melaksanakan aktivitas ibadah sholat, tegur dia. 9 tahun tidak melaksanakan sholat, pukul dia. Pukul bukan atas dasar kebencian, namun pukul dalam rangkaian memberikan shock terapi penekanan bahwa sholat itu satu rangkaian ibadah yang tidak bisa digantikan oleh ibadah apapun. Itulah keistimewaan dari satu ibadah yang seringkali kita kenal dengan sebutan sholat. Puasa, bagaimanapun wajibnya aktivitas ibadah puasa, itu banyak ringan dan keringanan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan aktivitas ibadah puasa. Saudara sakit, usianya uzur, fisik tidak mampu, tidak bisa melaksanakan aktivitas ibadah puasa. Ketika puasa itu ditunaikan, maka membahayakan bagi kondisi fisik saudara. Maka saudara bisa mengganti puasa itu dengan membayar fidyah. Istri kita sedang hamil, menyusui, puasa dikhawatirkan memberatkan kondisi istri kita yang sedang hamil dan berefek kepada si cabang bayi yang sedang disusui. Maka puasa itu bisa diganti dengan cara membayar fidyah, memberikan fakir miskin seperti apa yang kita makan. Kalau sehari semalam kita makan sebanyak 3 kali, kita berikan fakir miskin terdekat rumah kita untuk makan 3 kali seperti apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan paginya pakai nasi uduk lengkap dengan semur jengkolnya, jangan dikurangi semur jengkolnya. Kasih dia nasi uduk dengan semur jengkol sama seperti yang kita makan, dalam rangka membentuk pribadi yang adil. Zakat, seberapapun wajibnya zakat itu, kalau kita tidak mampu melaksanakan aktivitas ibadah zakat, kita tidak akan terbebani dengan perintah zakat. Karena zakat itu diwajibkan untuk mereka-mereka yang mampu mengeluarkan zakat. Yang mampu mengeluarkan zakat. Kadang-kadang kata mampu ini seringkali dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang sesungguhnya mampu tapi memposisikan diri sebagai orang yang tidak mampu, sehingga kalimat mampu ini kadang-kadang berangkat dari motivasi dan kekuatan iman untuk melaksanakan syariat agama Allah. Berapa banyak yang terjadi di lapangan, mereka secara kondisi zahirnya mampu, karena imannya tidak mampu, seringkali tidak dia tunaikan zakat itu. Orang yang mampu melaksanakan aktivitas ibadah zakat namanya muzaki. Mereka-mereka yang berdiri pada barisan orang-orang yang membersihkan harta bendanya dengan cara mengeluarkan zakat. Kita seringkali sebut dengan istilah zakat fitrah, yang kita bayarkan setiap bulan suci Ramadan ketika orang sholat Idul Fitri belum keluar dari komunitas masjid dan lapangan yang dia selenggarakan sholat Id. Kalau sholat Id itu sudah selesai, maka zakat itu tidak berlaku sebagai sebutan zakat, dia sedekah biasa. Maka selambat-lambatnya zakat itu diberikan ketika khotib belum naik mimbar dan orang sholat id belum bubar, ya. Dan orang-orang yang tidak mampu melaksanakan zakat namanya mustahik, orang yang berdiri pada barisan penerima zakat. Sah ustadz, sah, asalkan tidak pura-pura susah. Ini kadang-kadang tidak mampu zakat, tapi antrinya datang ke panitia zakat, naik motornya motor VCX, serendah-rendahnya motor yang dikendarai motor NMAX, gelangnya segede kontainer beca peleknya. Panitia zakat bingung, dibilang nggak mampu, motornya bagus, handphonenya sudah 4G, dibilang mampu tapi dapat kupon.
Begitu pula haji, saudara-saudara. Haji itu hanya Allah wajibkan kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan zahir dan kemampuan batin. Uang banyak, zahir batinnya sakit, akalnya tidak sehat, badannya ringkih, merepotkan, haji tidak menjadi wajib pada dirinya. Begitu pula sebaliknya, zahir batinnya sehat, akalnya normal, fisiknya gagah, uangnya nggak ada, ke Mekah mau naik apaan? Kita kadang-kadang ke Al-Muhajirin aja, yang musolah ini posisi letaknya di depan pintu rumah kita, bahkan jarak kantor dengan musolah lebih jauh dibandingkan jarak kantor untuk mengais rezeki kita. Bisa diabsen berapa kali kita sholat berjamaah di rumah Allah yang bernama musola Al-Muhajirin ini. Mimpi kita punya kemampuan untuk datang ke kota suci Mekah Al-Mukarramah, kalau rumah-rumah Allah yang terdekat di setiap lingkungan kita saja seringkali tidak kita kunjungi. Dan yang menyedihkan, yang memprihatinkan, sekalinya datang ke masjid dan ke musola, kita berada pada posisi paling depan, bahkan terdepan, melebihi posisi imam. Disolatkan pada akhirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbeda sekali dengan solat. Solat itu dalam kondisi apapun dan seperti bagaimanapun, dia harus tetap dilaksanakan. Tidak mampu berdiri, dia duduk. Tidak bisa duduk, dia berbaring. Tidak bisa berbaring, dia menggunakan isyarat. Ustadz, kalau saya berdiri, kadang-kadang kondisi kaki saya suka kesemutan, karena selaput darah saya sudah mulai mengecil, usia sudah mulai rapuh, sendi-sendi tulang sudah tidak sekekar ketika saya muda dulu, sehingga saya sholat seringkali bawa kursi dari rumah. Enggak masalah, Allah berikan kemudahan. Tidak mampu berdiri, duduk. Duduk juga sepertinya Ustadz, tidak berdaya saya, karena saya punya ambeien. Kalau saya sholat dengan posisi duduk, darah itu ngucur, kadang-kadang setengah ember. Masih adakah keringanan? Ada. Saudara, jangan duduk berbaring. Ustadz, berbaring juga tidak berdaya saya. Rasa-rasanya risih, kulit saya tersentuh oleh alas keramik, oleh tikar dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau berdiri tidak bisa, duduk tidak berdaya, berbaring tidak kuasa, pakai isyarat. Bagaimana caranya Ustadz? Pakai isyarat, kedipin mata. Takbir ngedip, sujud ngedip, ruku ngedip, salam ngedip. Ya Allah Ustadz, mata berat banget kalau buat ibadah. Tapi kalau buat nonton bola, jam 2 dia bangun, sampai jam 5 main taruhan dia bisa. Kalau main judi 5-10 jam dia keker matanya, sampai diganjel pakai pentol korek. Tapi kalau untuk ibadah, mata ini kayaknya sepet. Makanya kalau saya boleh kasih tips bagaimana caranya agar sholat subuh ini bisa terjaga, dilaksanakan secara berjamaah seperti ini. Sekarang kan zaman sudah canggih. Siapkan jam beker di rumah. Kalau subuh itu ada di angka 4:30, beker itu usahakan disetting jam 3:30. Dengan volume beker yang sekeras-kerasnya, volume yang maksimal. Ketika jam beker itu berdering, kita segera bangkit dari kasur kita. Langkah yang pertama adalah basahi wajah kita dengan air. Basahi wajah kita dengan air. Begitu jam berdering, dia bangkit ke kamar mandi, basahi dengan air. Kita kadang-kadang suka digoda, saudara besok sip, sekarang kurang tidur, kalau dipaksakan bangun lebih pagi khawatir sakit. Allah yang menjamin sehat dan sakit seorang hambanya. Allah yang menjamin rizki banyak sedikit hambanya. Bahkan nyawa ini milik Allah. Hidup dan mati kita kepunyaan Allah. Niatkan bangkit subuh itu, walaupun tidur kita sesaat,
sedikit, waktunya tidak lama, niatkan untuk Allah, Allah akan berikan kita kesehatan. Kadang-kadang niat kita suka lemah dan terkalahkan pada poin itu. Saudara tidur sedikit, besok kerja full time. Kalau bangkit sholat subuh, bangun lebih awal, khawatir sakit karena istirahatnya berkurang. Naikkan temperatur iman kita kepada Allah. Allah yang memiliki kehidupan kita. Bahkan dari tidak ada, Allah adakan kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mematikan dan menghidupkan kita, Allah yang memberikan sehat dan sakit kita. Tanamkan keyakinan itu dengan kuat. Kalau keyakinan itu kita tanamkan dengan kuat, walaupun tidur kita setengah jam bahkan seperempat jam, kita niatkan ibadah itu untuk Allah, Allah akan berikan kita kesehatan. Jadi setelah jam beker berdering di 3:30, kita bangkit dari tidur kita, kemudian kita ke kamar mandi, kita basahi wajah kita dengan air. Nah setelah itu sesuai selera dah. Boleh kita seduh teh manis hangat atau kopi kapal api mik, atau kopi hitam, kopi Lampung. Jadi jangan bangun ke kamar tidur, pipis, narik selimut lagi. Itu bakal jam 7 bangun lagi tuh. Sholat subuhnya bakal bablas. Ada orang ngakalin sholat subuh kesiangan, bangun jam 7, kamar dikunci-kunciin, gordeng ditutup-tutupin, lampunya dimati-matiin, biar nuansa subuhnya dapet. Padahal ayam udah 10 kali kawin itu. Karena ayam bangunnya jam 3, dia kukuruyuk. Kita jam 7 biar dapat suasana subuhnya, kamar kita kunci. Udah jangan ada yang bangunin. Gordeng kita tutup lagi, lampu kita matiin agar nuansa subuhnya dapat. Malaikatnya udah pergi. Malaikatnya udah pergi. Bikin teh manis hangat, bikin kopi, ini tips sederhana ini. Kemudian duduknya jangan di dalam rumah, di luar rumah. Bengong aja udah dengan teh manis kita. Hirup dah tuh teh manis 2-3 tegukan. Setelah sudah selesai, kuras isi perut kita ke kamar mandi. Kemudian biar seger tubuh kita ini, kita mandi. Waktu subuh jam 4:30, 4:30 kurang seperempat, kita jalan kecil-kecil dah. Kalau udah sampai masjid, udah sampai musola, 1 poin kita menangkan itu. Walaupun kadang-kadang iblis itu strategi perangnya untuk menggugurkan semangat ibadah kita, dia datang dari segenap penjuru. Iblis itu dalam rangka mematahkan semangat ibadah kita, dia datang dari depan, dia datang dari belakang, dia datang dari sisi sebelah kanan kita, dia datang dari sisi sebelah kiri kita. Dan orang yang subuhnya sering kesiangan, itu sesungguhnya, mohon maaf ini, daun telinganya sedang dikencingi oleh iblis itu. Jadi lubang daun telinganya banjir oleh air pipisnya iblis. Nah kita ini kadang-kadang penikmat air pipis iblis ini. Sampai subuh kita luar biasa bablas. Makanya sering kali saya katakan, Al-Muhajirin ini yang dibangun dengan keringat kita sama-sama, dengan kesepakatan kita sama-sama. Kalau hanya untuk menampung populasi muslim yang ada di Palem, ini ukurannya kurang besar. Al-Muhajirin kelihatan besar karena voltase iman kita lampunya tidak bergerak. Voltase iman kita lampunya redup. Dan kita khawatir kalau iman ini tidak kita bangkitkan, iman kita tidak asah, semangat ibadah kita tidak kita gairahkan, nanti voltase lampu iman kita dari redup, dia akan mengalami kematian. Voltase lampu iman kalau sudah mati, sudah padam, itu menghidupkannya rada-rada susah. Pak, ayo sholat subuh berjamaah bareng saya. Yalah, ente kan di sini warga baru setengah bulan, udah nyuruh saya sholat subuh. Saya security belum ada, saya udah tinggal di Palem. Gerbang belum dibuat, saya sudah ada di sini. Bahkan musola yang rancang saya, yang gali pondasi saya, yang angkut batu kalinya saya. Amal jariah saya banyak di musola itu. Ente sholat mengalir pahalanya ke saya, udah ente aja yang sholat. Saya ngarepin transfusi pahala dari sampean. Nah ini kalau udah ngomong begini rada-rada ribet, kita kasih solusinya ini. Ayo Pak, kita sholat subuh berjamaah. Sudahlah, ente duluan berangkat.
saya nyusul. Nyusulnya bukan ke musola, ke warung kopi. Dia mesen Indomie pakai telur, pakai saus. Udah orang sholat subuh digoda-godain. Udah jangan subuh, hujan besar, geledeknya gede-gede. Walaupun ketika hujan besar, banjir, kita dapat keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid atau di musola, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka agar semangat ibadah ini bisa stabil, voltase lampu iman kita yang harus terus kita naikkan sisi tingkat terangnya. Karena bagaimanapun kalau bicara iman, iman itu laksana sebuah strum. Iman itu seperti setrum, dia tidak terlihat tapi gejalanya nampak. Coba setrum ini, orang bilang kenapa lampu bisa memijarkan cahayanya? Karena ada strum. Strumnya kelihatan tidak? Tidak. Tapi kok saudara tahu ada strum, ada efeknya, ada gejalanya. Lampu bisa memijarkan cahayanya. Jadi strum itu kayak udara, tidak kelihatan tapi efeknya bisa dirasakan. Wah, angin besar nih. Kok saudara tahu? Memang kelihatan? Enggak. Kok bisa tahu kalau angin besar? Pohon pada tumbang, walaupun digodotin umpama, tapi angin besar, ya. Kalau stop kontak kita tekan lampu tidak menyala, stop kontak kita tekan mic tidak terdengar, stop kontak tidak tekan baling-baling kipas angin tidak berputar, kita simpulkan terjadi konsleting pada jaringan strumnya, nyambung kabelnya kali salah, aturan AC DC, DC dua-duanya meledak itu setrum. Lelaki aja kalau nyandinginnya sama orang tidak lawan jenis meledak kita. Coba kita berdiri kumpul pada gerombolan lelaki semua, hawanya panas Pak, karena tiang listrik semua yang ada. Begitu pula istri kita, dia kumpul pada komunitas perempuannya, dingin dia. Kenapa? Karena sumur semua. Nah, biar voltase dingin sama hangat ketemu, tiang listrik sama sumur harus ketemu. AC/DC nya harus jelas. Nah, ketika kontak ditekan lampu menyala, ketika kontak ditekan mic terdengar sampai suara keras, ketika kontak ditekan baling-baling kipas angin berputar, itu strumnya berjalan dengan stabil. Ketika azan dikumandangkan, iqomat diperdengarkan, dia dengar, dia paham, dia mengerti makna yang terkandung dalam seruan azan itu, dia tinggalkan seluruh aktivitas dunianya, dia melangkahkan kakinya menuju masjid dan musola, dia hamparkan sejadah, dia hadapkan dirinya ke arah kiblat, dia takbir min asari sujud, dia sujud kepada Allah, menegakkan aktivitas ibadah sholat. Seketika itu voltase imannya bergerak. Karena bicara mampu tidak mampu, pada hakikatnya dasarnya kemampuan iman. Kenapa ente enggak sholat? Waduh, pala puyeng banget ini. Pokoknya kalau kena wudhu, migrain aturan sebelah jadi semua. Cuma gara-gara kena air wudhu itu. Kenapa sampean enggak sholat? Rambut saya baru pakai minyak orang aring. Betelnya udah mangklik ke kanan. Betelnya betel sweet. Betel kagak punya duit. Ini minyak orang aring saya, kalau kena air wudhu ampar-amparan dah. Orang aring mahal, zaman kita ABG kan makanya orang aring Pak. Paling bagus banget lavender, paling keren banget tance. Duit kagak punya, minyak jelanta kita usap-usap ke kepala kita. Yang penting rambut licin, penampilan oke, kulitnya klimis karena dibasuh oleh minyak jelanta. Jangankan debu, semut nempel meleset di kulit kita. Kenapa sampean enggak sholat? Kalau saya sholat, waktu saya terkuras, tender saya berantakan. Saya udah janjinya mepet waktu johor, ditunggu-tungguin, bosnya nggak datang, datang asar. Kenapa saudara tidak sholat? Kalau saya subuh dulu ke kantor, saya terlambat. Dia lebih takut pada atasannya, dia lebih takut pada orang yang sekedar mentransfusi rizkinya dibandingkan Allah yang seluruhnya menjamin nikmat kehidupannya. Jadi mampu dan tidak mampu hakikatnya berangkat dari dorongan iman. Oleh karena itu para hadirin jamaah kuliah subuh Mushola Al-Muhazirin yang dimuliakan Allah, kami sampaikan dalam mukadimah satu firman Allah yang hampir seluruh kita hafal.
yang hampir seluruh kita hafal. Ketika Allah katakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Apa kata Allah disampaikan dalam surat 17, surat Al-Isra ayat 78. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Tunaikan sholat, tegakkan sholat dari matahari tergelincir sampai gelap malam. Matahari tergelincir itu sholat yang ditegakkan di waktu siang hari. Sholat apa yang ditegakkan di waktu siang hari? Zuhur, siang. Kemudian asar. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Dan waktunya jarang-jarang. Enggak setiap waktu sholat. Zuhur sekarang jam 12 lewat 8 menit. Kalau kemarin-kemarin Johor setengah 12, bahkan jam 11 lewat 28 pernah terjadi itu. Sehingga orang yang biasa sholat Jumat jam 11 udah tampil di masjid. Itu yang imannya bagus tuh. Ada orang kebiasaan sholat Jumat mepet jam 12. Dia pikir Jumat tetap jam 12. Dia berangkat ke masjid gundam. Masya Allah, ini orang wudhu ngantri banget, padahal sholat udah bubar. Karena Jumatnya jam setengah 12 saat itu, khotib udah kemana-mana, imam juga udah bawa amplopnya itu. Kemudian asar jam 3 lewat 15, jam 3 lewat 25, jam 3.30. Ya, tegakkan sholat dari mulai matahari tergelincir sampai gelap malam. Waktu sholat yang dilaksanakan ketika matahari sudah pergi meninggalkan kita, berganti rembulan. Sholat apa itu? Diawali dengan sholat maghrib. Maghrib itu waktunya singkat, bayang-bayang merah udah berganti gelap gulita, waktu maghrib itu habis. Makanya maghrib itu waktu sholat yang paling sedikit. Bergeser 1 jam dari waktu maghrib ada isya. Nah, isya ini paling bagus diakhirkan pelaksanaannya. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata, andai saja tidak memberatkan umatku, maka sholat isya itu lebih utama dilaksanakan di akhir waktu, sambil menunggu datangnya sholat qiyamul lail, sholat malam. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, banyak ibu-ibu yang sudah terlelap dari tidurnya sambil menyusui bayinya. Ya udah, mulai waktu isya ketika waktu maghrib itu sudah pergi meninggalkan kita. Nah, di sini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, dan pada sebagian malam laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah nyatakan dengan jelas laksanakan sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ada riwayat yang mengatakan sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam, oleh malaikat siang. Kalau sholat di luar sholat subuh itu hanya disaksikan oleh malaikat siang atau malaikat malam umpama. Ada juga yang mengatakan sholat subuh itu disaksikan oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Ya. Kalau sholat-sholat lain disaksikan hanya oleh 1 malaikat umpama. Itulah beberapa keistimewaan daripada sholat subuh. Nah, di sini kami ingin sampaikan satu hadis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ana Rasulullah qala man sholal bardain dakhalal jannah." Dari Abu Musa bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada 2 waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang mengerjakan sholat pada 2 waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Al-Bardani sholat subuh dan sholat asar dinamakan Al-Bardain
karena keduanya dilakukan di waktu yang dingin. Keduanya disebutkan secara khusus daripada waktu sholat-sholat lainnya. Kenapa demikian? Karena sholat subuh itu dilaksanakan di saat orang sedang nyenyak menikmati istirahat tidur sesaat. Kalau tidak cinta-cinta banget kepada Allah, jarang orang mau korbankan tidurnya hanya untuk sholat 2 rakaat. Jarang. Sehingga sholat subuh itu sesungguhnya para hadirin keberpihakan fid dunya atau wal akhirah. Orang yang sholat subuh menentukan arah orientasi kehidupannya. Kalau dia bangkit sholat subuh, dia bantutkan itu bahasa kampung saya itu kayak orang masak kagak mateng, bantut. Kalau bahasa Kemayoran apa Pak? Sama, bantut. Jadi kalau masak nggak mateng, kompor gasnya hilang, habis, minyaknya habis, bantut. Masak kerupuk, bantut, nggak garing itu kerupuk, jadi baal, digigit keras, di kolom-kolom doang baru bisa. Kalau pengen lancar kasih air das ember tuh 1 kerupuk, baru bisa dinyot tuh kerupuk. Dibantutkan tidurnya. Ketika dia bergerak melaksanakan sholat subuh, dia bantutkan tidurnya, dia gugurkan tidurnya, dia bangkit, maka orientasi kehidupannya dia memilih pada sisi kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Ketika ada saudara-saudara kita yang lebih memilih melanjutkan tidurnya, dia bantutkan sholat subuhnya, maka orientasi hidupnya sudah jelas, dia lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Yang lebih berbahaya lagi, ciri orang yang munafik dengan orang yang tidak munafik kelihatan dari subuhnya. Kalau subuhnya terjaga, insya Allah itu orang terhindarkan dari sifat-sifat kemunafikan. Makanya tadi saya mulai dengan satu mukadimah. Ketika dia memulai syahadat dengan lisannya, tapi syahadat itu tidak dia praktekkan dengan organ tubuhnya, syahadat itu tidak dia yakinkan dengan hatinya, maka syahadat dia berada pada posisi syahadat yang munafik. Dia katakan Allah dengan bibirnya, dia katakan Allah dengan organ tubuhnya, tapi dia tidak yakin Allah dengan hatinya. Orang yang berbeda antara yang diucapkan, yang diperbuat dengan keyakinan, itu orang yang munafik, orang yang bertolak belakang. Di depan kita senyum, di belakang mukul. Di depan kita berangkulan, di belakang kita nusuk pakai belatik. Mending kalau belatiknya tajam, belatiknya karatan. Mendingan dibunuh pakai belatik tajam Pak, langsung mati, daripada pakai belatik karatan. Orang yang bunuh pakai belatik karatan, ditusuk kagak nembus, dikorek-korek doang udah kan sakit banget itu. Udah jangan percaya sama si fulan. Emang kenapa? Dia kaya itu tuyulnya banyak banget. Orang kampung sini duitnya habis karena kerjaan tuyul dia tuh. Padahal itu orang jujur banget, ikhtiar mati-matian. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah sholat subuh. Orang yang bangkit dari tidurnya melaksanakan sholat subuhnya, maka orientasi kehidupannya dia memilih kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Ini yang pada akhirnya menjadikan sholat subuh itu sangat istimewa, ya, karena keberpihakan. Kalau kita sholat subuh, kita menentukan keberpihakan kita kepada Allah selaku zat yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, dinamakan al-bardain itu sholat yang dilaksanakan di waktu dingin. Yang satu sholat subuh, yang kedua waktu asar. Kenapa waktu asar juga sangat istimewa? Karena waktu asar itu rata-rata orang berada pada satu tingkat kesibukan dunia yang luar biasa. Hiruk pikuknya terjadi di waktu asar. Kita pulang kerja rata-rata hampir mepet waktu asar. Apalagi sekarang jam corona, jam virus. Makanya udah jangan percaya dah Pak kalau orang takut ke masjid gara-gara virus. Ini kadang-kadang yang bikin kita gedek, yang bikin kita benci, jamaahnya kagak mau, main reminya mau. Main remi itu kumpulnya lebih daripada sholat berjamaah di masjid dan di mushola. Kadang-kadang sholat berjamaahnya dihindari,
rapat minggonnya didatengin. Kenapa? Karena setiap rapat ada pisang goreng, ada mie goreng. Kalau sholat subuh kan kadang-kadang tehnya udah dingin, nyeduh 4:30, minum jam 7. Kalau saya minum kan berhenti saya ngomong, ya. Berhenti nggak kira-kira nih kalau kita minum nih? Ya. Kadang-kadang kita suka salah kaprah, ya, suka salah. Ini lama-lama nih penyakit dijadikan bantalan, dijadikan alasan. Makanya kalau kata orang kampung saya, baru ini orang gabus ngalah nih. Orang gabus kan paling berani, Pak. Gimana nggak berani? Nabrak ayam minta ganti kebo, nabrak ayam minta ganti sapi. Tapi kali ini nih orang gabus sudah angkat tangan nih. Kenapa angkat tangan? Karena nggak kelihatan musuhnya. Ini kalau si corona kelihatan udah diinjek-injek sama orang kampung saya ini. Sakingnya kagak kelihatan. Ini kadang-kadang sholat subuhnya alasan karena virus, tapi begadangnya tiap malam nggak ada absennya. Sampai dimodalin itu. Udah besok begadang saya modalin dah. Menunya apa? Giliran sholat berat banget tat, itu musola udah berapa kena virus. Nah kalau begitu mendingan kena virus di musola, akhirnya mati dalam ibadah, daripada kena virus matinya lagi banting balak 6, gaplek balak 6 mati, Pak. Nah, ini malaikat paling bengis nyawa orang-orang kayak begini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga pada akhirnya orang yang suka menjaga keistiqomahan sholat subuhnya, insya Allah yang pertama dia terbebas dari ciri-ciri kemunafikan. Yang kedua, dia sudah menentukan kiblat kehidupannya, orientasi untuk Allah. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hidupnya selamat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hidupnya selamat baik dunia maupun akhirat. Baik, kepada para jamaah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Oleh karenanya secara pribadi saya request, ya, di musola ini saya kalau ditawarkan ngisi kajian, saya paling senang milihnya subuh. Karena orang kalau kajian pada isya udah banyak, pada maghrib paling banyak, pada zuhur juga banyak, ya, sambil menunggu waktu berbuka tuh iftar jamaah kalau Ramadan juga banyak. Tapi subuh itu kadang-kadang yang sangat sulit untuk menggerakkan seluruh orang bisa melaksanakan aktivitas ibadah sholat subuh. Insya Allah kalau subuh kita sudah seperti sholat Jumat, insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan senantiasa terkabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya bukan tidak cinta, saya khawatir teh saya sudah dingin, kemudian kue juga lama-lama kurang enak disantap karena dingin juga. Mari sama-sama kita nikmati santapan jasmani yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa aku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سوف يعلمون